Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas tentang mekanisme komputer. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat yang boleh dibilang perangkat yang cukup tua umurnya di dunia ini. Malahan, komputer mungkin adalah salah satu alat bantu yang paling tua yang pernah ada di alam semesta. Komputer sejatinya berasal dari kata komputasi, yang berarti penghitungan matematika. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa komputer merupakan alat bantu komputasi, dan alat bantu komputasi paling sederhana ialah jari manusia. Nenek moyang komputer kemudian terus berkembang, mulai dari sebatang kayu sederhana hingga abacus atau dalam istilah lain sempoa. Perkembangan alat bantu komputasi ini kemudian semakin pesat dengan ditemukannya mekanisme Antikythera milik Yunani kuno. Hingga pada sekitar tahun 1830-an, seorang insinyur mekanik Inggris Charles Babbage menemukan The Father of Computer. Setelah itu perkembangan komputer semakin tidak terbendung lagi hingga bentuknya menjadi komputer yang kita kenal di masa kini. Komputer yang dahulunya merupakan alat bantu hitung sederhana, saat ini sudah mengalami perluasan makna. Komputer saat ini dapat diartikan sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan proses informasi, di mana komputer mampu mengambil data mentah, kemudian mengolahnya dan mengeluarkannya sebagai suatu output spesifik. Seluruh rangkaian proses ini merupakan dasar sederhana dari kinerja komputer. Pengambilan informasi dinamakan input, penyimpanan informasi disebut sebagai memori atau storage, dan pengolahan informasi dinamakan processing. Sementara pengeluaran output spesifik disebut dengan output. Pada dasarnya, komputer di belahan dunia manapun bekerja dengan keempat dasar ini. Dalam proses input, beberapa perangkat yang sering kita temui misalnya seperti mouse, keyboard, ataupun mikrofon yang kita sambungkan ke PC. Apapun yang dapat membuat sinyal masuk ke dalam komputer maka disebut dengan input. Sementara untuk proses penyimpanan, maka pada PC yang kita miliki pastikan terdapat hard drive. Beberapa media penyimpanan lain yang mungkin kita kenali, misalnya seperti flash disk, micro SD, atau memory card. Kemudian bagian yang memiliki fungsi pemrosesan informasi pada PC kita disebut dengan Central Processor Unit atau CPU. Bagian ini merupakan microchip yang ditanamkan di dalam PC kita dan merupakan otak dari PC tersebut. Tanpa alat kecil ini, maka seluruh proses yang berjalan pada PC kita tidak mungkin terjadi. Nah, inilah alasannya mengapa kita harus selalu mendinginkan CPU untuk mencegah overheating atau kenaikan suhu di atas normal. Yang terakhir, alat yang biasanya menjadi tempat output pada PC kita. Misalnya adalah layar monitor LCD, speaker, ataupun printer yang kita gunakan sehari-hari untuk mencetak pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer merupakan sebuah alat pengolah informasi atau data yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengolah sebuah informasi. Seperti yang aku bahas di materi 3, tugas komputer itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama input, yaitu mengambil data masuk, dan yang kedua storage atau menyimpan informasi, ketiga sebagai processing atau memproses informasi, keempat output, menampilkan hasilnya. Keempat tugas inilah yang membuat sebuah komputer untuk bekerja. Data-data yang kita masukkan ke dalam input, apa yang kita ketik, apa yang kita klik, nanti akan diproses oleh CPU, yang mana di dalamnya ada prosesor, RAM, memori, dan lain-lainnya. Dan setelah diproses, data tersebut akan mengeluarkan hasilnya, baik itu menggunakan monitor, speaker, earphone, ataupun printer. Konsep dasar cara kerja komputer.
Pertama, ada user yang berfungsi untuk memasukkan perintah, kemudian input digunakan user untuk memasukkan perintah, lalu CPU melakukan pengolahan data menjadi informasi, output untuk menghasilkan pengolahan data berupa informasi, dan akhirnya informasi hasil pengolahan data diterima oleh user. Contohnya, ketika kita mengklik tombol pada mouse akan mengirim informasi kepada komputer tentang posisinya. Ketika klikan mouse diterima, maka akan dihandle oleh BIOS. BIOS ini bertindak seperti mata, telinga, mulut, dan tangan dari komputer. BIOS menyediakan jalan untuk berinterface dengan environment, tapi juga berfungsi untuk menjaga CPU supaya tidak terlalu panas oleh distraction. Dalam hal ini, UI System memutuskan bahwa klikan pada mouse cukup penting. Jadi UI System tadi menggenerate interact pada CPU. Kerja CPU mentaging dari memori dan mengeksekusinya. Ketika kita mengklik dengan sangat cepat, seperti 60 kata per menit, CPU mentaging dan mengeksekusi menara instruksi per detik. Instruksi untuk memindahkan kursor pada layar untuk menjalankannya pada desktop, internet, memanage file, dan lain-lain. CPU komputer adalah multitafsir, program untuk semua yang CPU lakukan, khususnya program pada mouse, internet, radio, dan huruf yang dikirimkan ke keyboard. Masing-masing program ini dibuat dan ditulis oleh manusia, menggunakan bahasa pemrograman yang diminati oleh manusia, seperti Java atau Python. Lalu program ini dikompil menjadi lebih kecil dan menyimpannya dalam bentuk bit 1 dan 0 dalam memori. Ketika CPU melihat pada address di mana program disimpan dan mengirim request pada memori subsystem untuk instruksi yang tersimpan. Instruksi yang dieksekusi dengan cepat, tapi ini bukan akhirnya. Karena CPU mempelajari bahwa perintah mouse tidak hanya tentang gerak, tetapi tentang mengklik tombol yang ada di layar. Dan dapat dikatakan bahwa banyak program terlibat akan sebelumnya pada tombol pada sistem ditekan. Jadi hanya contoh sederhana, mengklik mouse berarti mengunjungi seluruh komputer penting dalam arsitektur komputer, seperti peripheral, BIOS, memori, dan banyak lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.